Misalnya ada wilayah A dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa, kemudian ada wilayah B dengan jumlah penduduk 25.000 jiwa, dan ada wilayah C dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, di mana jarak A ke B 20 km, lalu jarak B ke C 50 km, dan jarak A ke C 80 km. Nah, berarti kita akan coba potensi penduduk di wilayah A berapa, potensi penduduk di wilayah B berapa, dan potensi penduduk di wilayah C berapa. Tentukan potensi penduduk wilayah A, B, dan C. Kita mulai dari potensi penduduk wilayah A. Berarti PPA gitu ya. PPA sama dengan K dikali PA per setengah JA kuadrat. Nah, kalau tadi di rumus dasarnya kan PP1 ya. PP1 itu kan untuk menunjukkan wilayah 1. Kalau di sini contoh soalnya adalah wilayah A, ya kita gunakan PPA. Nah, terus tadi PA per setengah JA ya. Kalau tadi di rumus dasarnya kan P1 per setengah J1. Nah, kalau di sini pakai wilayah A ya berarti PA per setengah JA. Nah, tadi JA itu apa? Jarak A ke wilayah terdekat yang dengan A. Lalu nanti dikuadratkan. Ditambah dengan K dikali PB berapa, JAB berarti jumlah penduduk B berapa, nanti JAB-nya jarak A ke B berapa dikuadratkan, ditambah dengan K dikali PC-nya berapa, jumlah penduduk C-nya, per JAC jarak AC, jarak wilayah A ke C kuadrat. Nah, langsung kita masukkan saja. Karena K nilainya 1, berarti tadi nggak usah ditulis ya. Jadi PA-nya 20.000, kemudian JA-nya itu jarak wilayah A ke wilayah yang terdekat dengan A. Nah, kalau kita lihat AB 20, AC 80. Berarti JA-nya jarak dari wilayah A ke yang terdekat ya berarti dengan B, yaitu 20 km. Nah, berarti 20 per setengah dikali 20 kuadrat plus PB-nya 25, JAB-nya A ke B 20 dikuadratkan, PC-nya 30 dikali jarak A ke C itu 80 km. Maaf, dibagi jarak A ke C 80 km dikuadratkan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi 20.000 ini setengah kali 10, setengah kali 20, 10 dikuadratin ya. Nah, nanti kita samain seperti yang PB dan PC. Jadi 20 per 10 kuadrat ditambah 25.000 per 20 kuadrat ditambah dengan 30.000 per 80 kuadrat ya. Kita tahu 10 kuadrat adalah 100, 20 kuadrat 400, 80 kuadrat adalah 6.400. Berarti kalau misalnya masing-masing kita bagi dulu ya. 20.000 bagi 100, 200, 25.000 bagi 400, 62,5, 30.000 dibagi 6.400, itu 4,6875. Sehingga kalau dijumlah nih, hasilnya adalah 267,1875. Inilah potensi penduduk wilayah A. Lalu kita cari potensi penduduk wilayah B. Nah, berarti PPB ya. Nah, kalau PPB berarti tadi perhatikan yang B-nya kan gitu. Jadi PPB sama dengan K jumlah penduduk wilayah A per JBA, tadi JBA berarti jarak wilayah B ke wilayah A kuadrat ya. Nah, tadi kakak minta perhatikan yang PB-nya karena kita cari potensi penduduk di wilayah B. Nah, ini jaraknya nih ya, setengah JB itu berarti setengah dikali dengan jarak dari B ke wilayah yang terdekat dengan B. Dikuadratin, kemudian ditambah dengan K dikali jumlah penduduk C per jarak B ke C kuadratin. Nah, ini dia. Jadi tadi jarak JB ya, jarak dari wilayah B ke wilayah yang terdekat dengan B adalah wilayah A, yaitu 20. Berarti ini tinggal dimasukin ya. Tadi PA-nya 20 per jarak B ke wilayah A 20. Kemudian PC-nya 30.000 jumlah penduduknya dibagi dengan jarak B ke C tadi 50 km ya. 50 km B ke C dikuadratkan. Nah, jadinya seperti ini hasilnya.
20.000 bagi 400, 25.000 bagi 100, dan 30.000 dibagi 2.500. Ini hasilnya 50 tambah 250 tambah 12. Hasilnya 312. Jadi potensi penduduk wilayah B adalah 312. Kemudian terakhir, potensi penduduk wilayah C. Nah, jadi yang kakak merah-merahin seperti ini ya, tadi yang PB yang sebelumnya A juga kakak merahin, PB juga kakak merahin. Nah, ini PC juga kakak merahin biar apa? Biar kalian ingat bahwa untuk jarak yang dijadikan pembagi ya, kalau PPC berarti PC tadi JC ya, PC per setengah JC. JC itu berarti jarak dari wilayah C ke wilayah yang terdekat jaraknya dengan C, gitu ya. Nah, PA jarak C ke A berapa tadi? 80 kilo ya. Berarti 20.000 per 80 kuadrat. Kemudian PB-nya 25.000 per jarak C ke B 50. Berarti 25.000 dibagi dengan 50 kuadrat. PC-nya 30.000 dan JC jarak wilayah C yang paling dekat ke wilayah B ya tadi 50. Karena kalau dari C ke A itu 80, berarti yang paling dekat dengan C adalah B, berarti 50 km, berarti 30 per 30.000 per setengah dikali 50 kuadratin. Nah, ini begini. Jadi setengah kali 50 kan 25 nih kuadrat. Disamain dulu, baru kita hitung. 80 kuadrat 6.400, 50 kuadrat 2.500, 25 kuadrat 625. Masing-masing kalau kita bagi adalah 3,125 tambah 10 tambah 48, hasilnya adalah 61125. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, Dek, bahwa tadi iya. Jadi tadi kesimpulannya adalah potensi penduduk wilayah B 312 itu ternyata lebih besar dari wilayah A, karena tadi di wilayah A itu 200-an ya, dan wilayah A lebih besar dari wilayah C, artinya yang paling besar adalah ternyata adalah wilayah B. Nah, berarti potensi aliran atau potensi migrasi penduduk ke wilayah lain itu paling besar dari wilayah B, baik ke A maupun ke C. Nah, gampang ya ternyata. Di sini tinggal yang kita perlukan adalah ketelitian. Jangan gerusa-gerusu. Ojo gerusa-gerusu. Jangan buru-buru. Yang penting teliti. Insya Allah kalau teliti kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.